Ya, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Jadi kami dari Universitas Pakuan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini kami akan mau cari Bapak tentang inovasi pembelajaran yang sudah diterapkan pada sekolah ini gitu. Mungkin mau perkenalan dulu Pak. Oke, Ya. perkenalkan nama saya Vincent Susujumur, saya sering dipanggil Vincent. Sekarang saya mengampu di kelas 3. Oh, di kelas Wali 3. kelas 3 Wali kelas seperti 3. itu. Untuk saya pribadi, nama saya Anissa Juliana. Saya Risma. Saya Amara. Saya Hasteka. Saya Nabila. Saya Ini Adiba dan Faruk. Bapak, apakah di sekolah ini sudah menerapkan inovasi digital dalam proses pembelajaran? Untuk sejauh ini sih memang terutama semenjak COVID kemarin ya. Nah, semenjak COVID kemarin kan memang kita udah istilahnya bukan dipaksa lah istilahnya, dipaksa untuk guru tuh untuk menggunakan aplikasi digital semua. Maka dari situ kemarin kita guru-guru memang sebelumnya memang sudah menggunakan tapi memang belum maksimal. Tapi pada saat COVID kemarin itu ya guru-guru sudah dipaksa, dari yang muda sampai yang tua itu dipaksa untuk bisa menggunakan ya semua aplikasi digital itu, dan di sini sudah menerapkan semuanya seperti itu. Bapak, inovasi teknologi digital apa yang digunakan dalam proses pembelajaran? Kalau awalnya kemarin itu seperti saya di awal tadi, kalau untuk COVID kemarin kan memang kita masih menggunakan Zoom. Kemudian untuk tugas kemarin itu kami sempat menggunakan ada satu aplikasi sih kemarin namanya Edmodo. Cuman sekarang itu nggak tahu deh aplikasi seperti apa. Itu aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, dan seiring berkembangnya waktu kemarin itu ya kebetulan sekarang itu kan kalau saya pribadi sekarang itu lebih sering menggunakan Kuisi. Kuis. Yang sekarang nggak rubah namanya, sekarang apa namanya? Kuis. Bukan kuis Bukan lagi. kuis lagi Ya, sekarang beda. namanya. Kuis masih kuis juga Tapi saya nggak tahu, saya lupa namanya. Tapi itu sering saya menggunakan, dan juga untuk media pembelajaran sekarang itu saya sering, kebetulan guru-guru di sini kan kita sudah mendapatkan email ini ya, belajar ID. Ya. Jadi kebetulan di situ kalau kita mengakses Canva itu kan semuanya kan free. Jadi kita bisa membantu juga sih. Ya, gitu. Itu sih yang kita gunakan sama ini. Apa yang menjadi kebutuhan guru gitu dalam mendorong inovasi teknologi tersebut, Bu? Sejauh ini sih yang mendorong kebutuhan guru memang karena sekarang itu kalau dibilang sih memang guru-guru itu kan sudah dipaksakan untuk menggunakan ini ya teknologi semua sekarang kan. Seiring karena perkembangan teknologi sekarang kan ya, kita baru maju selangkah, orang lain udah maju 2 langkah ya, makanya kita harus juga mengejar mereka seperti itu. Maka emang untuk itu salah satu dorongan sih, memang pembelajaran sekarang kan dipaksa untuk menggunakan itu. Dan juga apalagi sekarang itu anak-anak itu kan memang ya kalau kita hanya menggunakan ceramah apa segala macam ya tahu sendiri, apalagi anak-anak zaman sekarang ya. Itu cepat bosannya bagaimana ya, itulah kreatif dari kita ya, dengan adanya teknologi sekarang ya bisa paling tidak mengurangi sedikit kejenuhan anak-anak dalam proses pembelajaran lah, seperti itu. Bapak, kalau boleh tahu ya, bagaimana ide inovasi dalam pembelajaran itu muncul? Apakah muncul secara tiba-tiba atau melihat dari TikTok? Guru-guru sekarang kan pada di platform TikTok ya Pak ya? Oke, kalau saya pribadi memang ada memang beberapa yang memang munculnya itu dari ide pribadi, tapi memang berdasarkan modul-modul yang kita sudah siapkan. Tetapi ada juga yang kita terapkan itu berdasarkan dari video TikTok, dari YouTube apa segala macam. Karena memang kalau seandainya kita udah menemukan suatu modul itu, kita udah nggak bisa berpikir lagi,
ini cara kreatifnya bagaimana ya, udah kita paling tidak scroll di internet, di TikTok apa segala macam. Dan memang ya perkembangan teknologi itu sangat membantu sih, seperti itu. Lalu Bapak bagaimana sekolah di sini mendukung dalam penerapan inovasi tersebut? Oke, kalau sekolah sejauh ini sih saya katakan 100% mendukung. Yang pertama, karena kita berkaitan dengan inovatif pembelajaran yang dituntut teknologi, ya puji Tuhan. Dan saya bilang 100% mendukungnya itu karena memang di setiap kelas kita kan udah menyediakan wifi semua. Jadi udah difasilitasi wifi semua, kemudian layar proyektor juga udah didukung, semua kelas juga sudah ada, seperti itu. Dan memang di sini juga ya bukan diwajibkan, tapi memang diusahakan semua guru-guru itu sudah mempunyai laptop semua. Jadi itu ini dari guru dari sekolah sih mendukung 100% sejauh ini. Lalu bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas? Oke, sejauh kalau saya pribadi untuk mengimplementasinya itu adalah untuk ide kreatif itu tadi ya kita lihat dari modul, kemudian kita kalau saya selama ini sih diimplementasikan ke dalam proses pembelajaran itu adalah pada saat digunakan pada media pembelajaran, untuk media pembelajaran seperti itu sih untuk implementasinya. Kalau ini Pak, kan Bapak pakai quiz gitu kan ya? Iya. Nah itu cara mengimplementasikan kepada anaknya itu gimana tuh? Apakah pakai handphone atau laptop gitu? Oke, karena kita di sini memang untuk anak-anak kelas rendah itu, saya kan dulu di kelas 3 itu belum mengizinkan untuk membawa handphone. Iya. Jadi memang sejauh ini sih saya biasanya itu kalau saya itu laptopnya biasanya itu yang penting kuisinya saya sudah buka. Biasanya saya berkelompok sih anak-anak untuk ini berkelompok. Jadi nanti satu kelompok maju ke depan, ya udah kamu kuasain laptop saya, tapi diikuti satu orang, mereka yang mengoperasikan seperti itu. Jadi saya hanya mengawasi aja seperti itu. Berarti bergantian gitu? Bergantian seperti itu. Karena memang untuk handphone belum diizinkan. Belum diizinkan. Selanjutnya, apa perubahan yang dapat dirasakan oleh Bapak dalam penerapan inovasi tersebut? Sejauh ini sih memang karena saya itu mulai mengajar itu pada 2020 di sini seperti itu. Dan waktu itu langsung menggunakan inovatif teknologi tadi. Sejauh ini sih untuk perubahan pada diri sendiri sih kita itu paling tidak udah melek teknologi lah istilahnya seperti itu. Ya sebelumnya kita mengajar ya, apalagi saya kan latar belakangnya itu kan dari daerah yang terpencil seperti itu. Ketika pindah ke sini langsung dihadapin teknologi sepertinya, udah perubahan dalam teknologi ya langsung ini terasa gitu, seperti itu. Gitu. Ada tantangan gitu nggak Pak pas menerapkan Ya, dalam kondisi? Sejauh ini sih kalau dibilang penerapan inovatif teknologi tidak bisa dibilang mulus juga sih, pasti ada tantangan. Tantangan sejauh ini sih memang karena tadi ya anak-anak terutama pada saat menggunakan kuis itu. Kuis itu kan memang sebenarnya itu efektifnya memang dia itulah menggunakan handphone. Itu memang paling anak-anak menggunakan handphone itu paling bagus sekali. Cuman ya tantangannya anak-anak karena tidak bisa menggunakan handphone ya itu tadi ya anak-anak nanti saling berebutan untuk maju ke depan. Kelompok kami dulu gini gitu. Tapi kita bagaimana usaha kita untuk supaya nanti pembelajaran tetap kondusif seperti itu. Itu sih tantangannya. Boleh tahu langkah apa yang akan dilakukan guru untuk memastikan inovasi ini akan terus dikembangkan? Sejauh ini sih memang untuk seterusnya memang kalau saya sih memang sejauh ini masih terpaku bukan terpaku sih, masih memang untuk pembelajaran inovatif itu ke puisi sama ke penerapan di Canva itu untuk membuat media itu. Kedepannya mungkin kita akan terus mencari lah aplikasi-aplikasi yang memang bisa membantu untuk menerapkan implementasi pembelajaran itu lebih inovatif lagi ke depan.
apa sih pengalaman yang dapat diberikan gitu kepada guru-guru lain yang baru mau memulai dalam teknologi digital gitu? Tips dari Bapaknya gitu. Oh, kalau tips dari saya sih memang kalau untuk guru-guru zaman sekarang sih saya rasa ya, karena memang sekarang perkembangan teknologi itu kan sudah sangat maju sekali, jadi ya mungkin ya memanfaatkan teknologi ya sebaik-baiknya aja sih. Bagaimana inovatif mereka itu terhadap teknologi itu membuat pembelajaran itu menjadi lebih aktif ya terhadap anak-anak, seperti itu. Berarti waktu Bapak menggunakan aplikasi di dalam kelas, anak-anak antusias, Pak? Sejauh ini sih memang antusias, cuman memang kalau kita tidak punya ketegasan, itu kadang suasana kelas juga akan terasa ini seperti itu. Tapi mah anak-anak udah pasti aktif, apalagi kita udah nyodorkan laptopnya ini, kamu pegang, kamu operasikan, udah pasti saling berebutan. Tapi bagaimana cara kita untuk inilah mereka saling bergantian seperti itu. Bapak ngajar di kelas 3 berapa? Saya di kelas 3A. Oh, 3A. 3A seperti itu. Jumlah siswanya, Iya, siswanya berapa? Untuk tahun ajaran ini jumlah siswanya itu ada 24 siswa. Oh, 24 siswa. 24 seperti itu.